Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Lulu Tasnim Friandani dari semester 7 STAI Alhamidiyah Jakarta. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang psikologi agama bagian 4 ya. Kemarin bagian 3, bagian 2 dan bagian 1. Sekarang kita lanjut ke bagian 4 yang berjudul agama dan kesehatan mental. Nah, pendahuluan di sini ada pendahuluan ya. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Nah, di sini agama pun juga dapat berdampak baik sekali dengan kesehatan. Iyalah, pasti agama ya. Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penting sekali dalam kehidupan ataupun dalam diri seseorang nih, dalam jiwa seseorang itu menerapkan keyakinan kita yang kita pilih agamanya ya. Kita harus yakin dengan agama kita agar ya dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental dalam jiwa kita. Kalau misalkan diri kita nggak ada keyakinan sama sekali ya bakalan terganggu dengan mental kita tuh terganggu. Nah, selanjutnya kesehatan mental seseorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri di lingkungannya maupun mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri. Ya, kesehatan mental seseorang juga dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan rumahnya atau lingkungan sekitar dia hidup. Nah, dan dapat mengembangkan potensi dirinya sendiri. Kalau misalkan lingkungan tersebut cocok dengan diri dia, dapat ya otomatis dia dapat mengembangkan potensi yang ada di dirinya sendiri. Nah, selanjutnya hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Jadi kalau misalkan kita udah memilih agama apa yang kita ingin anut dan itu kita udah milih tapi kita nggak yakin ya kesehatan jiwa kita ya bakalan terganggu akan kedepannya gitu ya karena kita aja tidak yakin dengan pilihan kita. Masa kita mau sehat jiwanya, mental kita, kalau misalkan nanti ada di pertengahan jalan kehidupan kita ada masalah terus kita nggak bisa nyelesainnya, ya kan yang dapat menyelesaikan adalah kan agama kita, keyakinan kita gitu, yang bisa memberikan jawaban segala macam masalah dalam kehidupan. Selanjutnya itu sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif, rasa bahagia, puas, sukses, merasa dicintai. Kalau misalkan keyakinan beragama kita sudah yakin, sudah tertanam dalam hati kita, ya kita akan secara otomatis dapat memunculkan perasaan yang positif. Kita bisa selalu bahagia, bisa selalu tersenyum, dan bisa sukses dan merasa dicintai. Selanjutnya adalah sikap emosi yang demikian merupakan bagian dari kebutuhan hak asasi manusia atau HAM. Ya, kita juga sebagai manusia memiliki HAM. Kita berhak bahagia, kita berhak sukses, kita berhak dicintai, ya, dan sebagainya. Dan selanjutnya cukup logis bahwa ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajarannya secara rutin. Ya seperti kalau di agama Islam itu sholat 5 waktu, ya kan? Agama mewajibkan ya agama Islam mewajibkan umatnya untuk setiap harinya menjalankan sholat 5 waktu. Ya.
Selanjutnya adalah agama dan kesehatan mental. Nah, di sini ada pengertian dari kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan ataupun dari keluhan mental ya, baik berupa neurosis maupun psikosis, penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Jadi kesehatan mental itu adalah terhindarnya seseorang dari gangguan penyakit jiwa gitu. Kalau misalkan dia sehat mentalnya, ya dia bakalan sebagai jiwanya itu normal seperti manusia biasanya. Kalau dia terganggu, ya dia bakalan rusak gitu. Misalkan mentalnya ya bisa dibilang stres ataupun gila, itu yang lebih tingkatannya. Nah, di situ orang yang memiliki mental sehat berarti mampu menahan diri dari tekanan-tekanan yang datang pada dirinya ataupun dari lingkungan ya. Dia bisa menahan ya, kalau misalnya di agama Islam ya sabar menghadapi segala cobaan yang telah diberikan oleh Allah ataupun masalah-masalah yang diberikan oleh orang-orang sekitar kita. Kalau bisa menghadapinya dengan baik dan sabar, ya itu termasuk orang yang memiliki sehat mentalnya. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental adalah memiliki kemampuan diri untuk bertahan dari tekanan-tekanan yang datang. Ya, sudah mampu ya bertahan, tidak gampang mengeluh, tidak mudah stres, tidak mudah gila ya. Itu orang-orang yang sehat mentalnya dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup. Yang selanjutnya, agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia termasuk kesehatan ya. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia, pasti. Ya, kalau orang yang sehat mentalnya, dia nggak bakalan gampang ketakutan, nggak gampang khawatir. Wajar khawatir, tapi kalau khawatirnya sudah berlebihan, ya mentalnya sudah terganggu, tidak sehat lagi. Nah, kalau misalkan udah sehat ya aman, dia merasa aman, bahagia, tenang gitu. Hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Jadi kita harus nih sebagai manusia harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jangan menjadi seseorang yang tertutup banget, tidak mau berbaur dengan orang lain di sekitaran gitu, nggak mau berinteraksi dengan orang-orang, tidak boleh, karena bisa jadi ya kebahagiaan itu nggak muncul dari intern atau dalam keluarga. Kebahagiaan pun juga bisa terjadi dari teman-teman kita, lingkungan kita gitu. Maka dari itu kita harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi kepada lingkungan. Selanjutnya ada psikoanalisis dan agama. Agama sudah dinilai sebagai bagian dari kehidupan pribadi manusia yang erat kaitannya dengan gejala-gejala psikologis. Jadi ya, agama sudah dinilai dari bagian dari gejala-gejala psikologis. Jadi kalau misalkan kita hidupnya ingin tenang, kita harus selalu yakin, harus berpegang teguh dengan agama yang kita sudah pilih, yang sudah kita anut ya, agar kita dapat mendapatkan jawaban-jawaban permasalahan hidup kita. Secara psikologis, agama adalah ilusi manusia. Manusia lari kepada agama karena rasa ketidakberdayaan menghadapi bencana. Ya, namanya juga manusia ya. Manusia itu pasti ada namanya titik jenuh, titik capek, lelah dalam menghadapi segala cobaan, segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Pasti ya. Maka dari itu peran dari agama itu adalah meyakinkan orang-orang seperti itu, membangkitkan kepercayaannya, membangkitkan ketenangan dalam jiwanya. Pasti gitu. Kalau misalkan kita dekat dengan Tuhan atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita bakalan tenang.
ya. Selanjutnya adalah behaviorisme dan agama. Behaviorisme itu seperti tingkah laku yang sering diulang-ulang. Misalkan Skinner, salah satu seorang tokoh behaviorisme, melihat agama sebagai isme sosial yang lahir dari dua faktor penguat. Menurutnya, kegiatan keagamaan menjadi faktor penguat sebagai perilaku yang meredakan ketegangan jiwa. Nah, menurut Skinner, ini tokoh behaviorisme ya, itu menurut dia agama itu sebagai faktor penguat ya, faktor penguat jiwa seseorang ya, karena perilaku yang sedang ketakutan, kalau misalkan kita selalu kuat dalam menjalankan ibadah kita, selalu dekat dengan agama kita, ya bakalan bisa meredakan ketegangan tersebut. Itu menurut Skinner. Selanjutnya, perilaku keagamaan menurut pandangan behaviorisme erat kaitannya dengan prinsip reinforcement, reward atau punishment. Ada namanya memberikan penghargaan dan juga hukuman. Itu kehidupan tuh pasti nggak jauh dari situ ya. Ya, jadi perilaku itu ya, perilaku seseorang gitu ya, memiliki namanya reward dan punishment. Manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukuman dan hadiah. Ya, jadi kalau di agama itu ada namanya dosa dan pahala ya kan, untuk sebagai reward dan punishmentnya. Nah, selanjutnya ada humanisme dan agama. Tadi kan behaviorisme. Sekarang humanisme. Humanisme itu lebih ke manusiawi. Ya, dalam psikologis humanistik dikenal logoterapi. Logo berarti makna, juga rohani. Logoterapi itu dilandasi falsafah hidup dalam wawasan mengenai manusia yang mengakui adanya dimensi sosial pada kehidupan manusia. Jadi humanisme ini ya, seseorang yang menerapkan humanisme ini itu membahas tentang sosial, berkehidupan sosial. Manusia itu berkehidupan sosial kan, manusia itu adalah makhluk sosial yang gak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, di antara hasrat itu terungkap dalam keinginan manusia untuk memiliki kebebasan dan menemukan makna hidup. Jadi manusia pun juga memiliki hak untuk memiliki kebebasan dalam memilih sesuatu, menjalankan sesuatu ya. Dan yang terakhir itu yang selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental. Yang pertama, memiliki sikap batin, attitude yang positif ya pastinya. Yang kedua, aktualisasi diri. Yang ketiga, mampu mengadakan integrasi dan fungsi-fungsi psikis yang ada. Yang keempat, mampu otonom terhadap diri sendiri, mandiri ya, selanjutnya memiliki persepsi atau yang objektif terhadap realitas yang ada. Yang terakhir, mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Nah, selanjutnya ada temuan kedokteran hubungan jiwa dan badan ya. Nah, di sini ada kesehatan mental hygiene adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Ya. Terus ada permasalahan kesehatan mental menyangkut pengetahuan prinsip-prinsip terdapat dalam lapangan psikologis. Yang selanjutnya adanya hubungan jiwa psikis
dan badan sam. Orang yang merasa takut langsung kehilangan nafsu makan, pasti. Orang yang lagi galau pun juga pasti kehilangan nafsu makannya. Pasti ada yang bisa berujung sakit gitu. Terus di bidang kedokteran dikenal beberapa macam pengobatan, antara lain dengan menggunakan bahan-bahan kimia, itu tablet, ataupun pijatan, mandi uap. Kalau misalkan gangguan mentalnya sudah akut gitu ya, sudah paling susah gitu, susah diobati, ya mungkin untuk meredakannya itu dengan menggunakan bahan-bahan kimia gitu. Ya obat-obatan lah gitu ya. Jadi harus rutin setiap hari minum obat-obatan agar jiwanya tenang. Kalau misalkan yang masih stres, dalam kategori stres yang bisa disembuhkan dengan kita rileks ataupun jalan-jalan ataupun menenangkan diri gitu. Ya bisa dengan cara dipijat, tusuk jarum, ataupun pengobatan tradisional lainnya. Nggak harus minum obat gitu. Itu orang yang mulai mengenal pengobatan dari hipoteria, itu pengobatan dengan cara hipnotis. Itu kemudian dikenal pula adanya istilah psikoterapi atau autoterapi, penyembuhan diri sendiri. Nah kalau ini yang udah benar-benar akut banget ya, itu harus masuk ke pengobatan yang hipnotis, yang udah kagak bisa obat-obatan. Hipnotis juga bisa meredakan ataupun merilekskan jiwa kita itu. Selanjutnya ada, pada dasar hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Ya intinya hidup itu adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar, beradaptasi dan bertingkah laku sesuai dengan aturan-aturan atau ajaran agama. Terus seseorang yang gagal dalam beradaptasi ya secara positif dengan lingkungannya dikatakan mengalami gangguan mental. Jadi kalau misalkan seseorang yang tidak dapat beradaptasi dan gagal beradaptasi kepada lingkungannya, ya bisa dikategorikan dia termasuk gangguan mental gitu. Nah, di sini juga ada namanya terapi agama untuk menyembuhkan gangguan mental tersebut, ataupun kita nih yang normal dan jangan sampai gangguan mental, ya kita bisa dengan terapi agama. Ya, kita harus selalu dekat dengan Tuhan atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berbanyak ibadah. Nah, di sini ada namanya Quran surat An-Nahl. Ya, yang membahas tentang agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam. Ya, di sini yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu Quran surat An-Nahl ayat 97. Dan yang selanjutnya ada Quran surat Ar-Arad yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadinya intinya kalau misalnya pengen jadi sehat nih mental kita, jiwa kita pengen sehat, intinya jangan jauh dari agama, jangan menghilangkan keyakinan di dalam hati kita. Pokoknya harus dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan ya. Kalau kita selalu dekat dengan Allah, Allah selalu membantu kita dalam menyelesaikan segala masalah kehidupan. Kalau misalkan kita jauh dari Allah, jauh dari agama, ya bakalan mudah sekali ya gangguan mental gitu intinya ya.
Jadi semakin dekat seseorang kepada Tuhan ya semakin banyak ibadahnya, semakin tentramlah jiwanya. Gitu intinya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.